warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai proses produksi dan pengelolaan produk tempe pada UMKM tempe asli HB di Kota Padang. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Saya sendiri Septiadi dengan nama BP 0035 dan teman saya Kevin Egio Adiasa dengan nama BP 190065 dan teman saya selanjutnya Stefani Junita Desri dengan nama BP 190082 dan teman saya Tasya Pupista Marta dengan nama BP 190083. Selanjutnya Angelia Siananda dengan nama BP 19100091 dan Anissa Rahma dengan nama BP 19100092. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu UMKM Indonesia. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, tempe merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari fermentasi biji kedelai atau beberapa bahan lainnya. Makanan tradisional ini sudah dikenal sejak berabad-abad lalu, terutama dalam tatanan budaya makanan masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Abad ke-16 di Jawa telah ditemukan kata tempe, misalnya dengan penyebutan nama hidangan jahe santan tempe atau sejenis masakan tempe dengan santan dan kedelai tempe surendengan. Dalam catatan sejarah yang tersedia lainnya menunjukkan bahwa mungkin pada mulanya tempe diproduksi dari kedelai hitam berasal dari masyarakat pedesaan tradisional Jawa, mungkin dikembangkan di daerah Mataram, Jawa Tengah, dan berkembang sebelum abad ke-16. Tempe juga merupakan makanan yang kaya serat, pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Tempe selain sebagai alternatif untuk mencukupi kebutuhan protein, tempe juga memiliki nilai obat seperti antibiotika untuk penyembuhan infeksi, antioksidan untuk menangkap radikal bebas. Tempe memiliki aroma yang khas dikarenakan adanya degradasi dari komponen-komponen kedelai itu sendiri. Ada beberapa cara dalam mengolah dan memproduksi tempe yang harus diperhatikan. Hal ini lah yang memicu ditulisnya proposal ini untuk menjelaskan tentang bagaimana cara mengolah dan memproduksi tempe dengan baik dan benar. Selanjutnya, proses pembuatan tempe. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kedelai direbus selama 4 jam. Yang kedua, kedelai yang matang dan diangkat dan tiriskan dari air rebusan. Yang ketiga, direndam selama semalam agar menghasilkan asam tempe. Yang keempat, kedelai dicuci agar air asam hilang. Yang kelima, setelah dicuci dan diberi ragi tempe, lalu diamkan beberapa jam agar airnya turun. Yang keenam, proses pembungkusan tempe. Yang ketujuh, disusun, lalu didiamkan selama 24 jam agar proses. Kreasi dan kreativitasan kemasan produk akan sangat berpengaruh terhadap proses penjualan. Pembungkusan tempe dari bahan daun pisang dan diikat dengan kertas label akan mempermudah konsumen mengingat nama brand yang tertera di label. Kemasan yang akan digunakan dan cara mengemas produk harus dipastikan dikemas dengan aman dan terjaga kebersihannya agar tidak mempengaruhi rasa dan proses pembuatan produk. Dengan kondisi yang masih seperti saat ini, maka untuk memulihkan perekonomian kembali, salah satunya adalah menarik lebih banyak konsumen untuk membeli produk tempe dengan menjaga kualitas tempe dan menjaga kebersihan serta dengan menambah label brand tempe pada kemasan produknya. Analisis SWOT UMKM, yaitu yang pertama ada kekuatan, terdiri dari kualitas bahan baku, bebas bahan pengawet, dan harga yang terjangkau.
Yang kedua, ada kendala yang dihadapi, yaitu belum adanya pencatatan keuangan, banyak pesaing dengan usaha sejenis. Yang ketiga, ada peluang, yaitu pangsa pasar luas dan tempe sudah dikenal masyarakat sebagai produk yang sehat. Pabrik tempe ini didirikan pada pertengahan tahun 2016, tepatnya pada bulan Agustus oleh Ibu Irma beserta suaminya. Awal mula berdirinya pabrik tempe ini pada saat Ibu Irma beserta suami masuk ke dalam sebuah yayasan, yang mana di dalam yayasan tersebut mereka diajarkan bagaimana cara mengelola atau memproduksi tempe. Ibu Irma menjelaskan bahwa semua informasi dan cara pengelolaan produksi tempe yang didapatkan oleh beliau dari yayasan ini. Di dalam yayasan ini, Bu Irma diajarkan dari tahap awal sampai tahap akhir produksi, mulai dari pengelolaan bahan pokok produksi, berupa kacang kedelai, proses produksi tempe, bagaimana cara pemasaran yang harus dilakukan, serta pembukuan keuangan juga diajarkan oleh yayasan ini. Dalam keterangan beliau, yayasan ini juga sudah membawahi lebih dari 80 pabrik tempe yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada saat awal pendirian, pabrik tempe ini hanya dijalankan oleh Ibu Irma dan suaminya saja. Mereka berdua melakukan semua kegiatan yang diperlukan dalam pengelolaan proses produksi tempe. Baru 3 bulan kemudian sejak pabrik berdiri, Ibu Irma akhirnya mempekerjakan 1 orang karyawan. Pada tahap awal pendirian, skala produk pun masih dalam skala yang kecil, di mana rata-rata harian produksi pabrik hanya berkisar 50 kg kacang kedelai saja. Tidak hanya itu, dalam segi pemasaran juga terbatas, hanya berbentuk pada pasar kecil yang ada di Kota Padang. Namun saat ini usaha yang didirikan oleh Ibu Irma beserta suami selama 6 tahun sudah membuahkan hasil dan berkembang dengan pesat. Pada saat ini pabrik tempe Ibu Irma memiliki total 40 karyawan, di mana 6 diantaranya bekerja sebagai sales dan bekerja di luar kota. Tidak hanya itu saja, produk tempe Ibu Irma juga meningkatkan, di mana saat ini skala produksinya mencapai 1,25 kg perharinya. Dalam segi pemasaran pun tidak hanya sebatas Kota Padang saja, tetapi juga kota-kota terbesar lainnya Provinsi Sumatera Barat seperti Kota Solok, Pariaman, dan Batu Sangkar. Ibu Irma beserta suaminya juga merupakan salah satu pelopor pertama pabrik tempe yang menggunakan plastik dalam pengemasan produk tempe di Kota Padang dan tidak menggunakan daun lagi. Hal ini merupakan strategi bisnis dari Ibu Irma untuk menarik minat konsumen karena kemasan dari plastik lebih higienis daripada kemasan yang lama. Daun pisang Ibu Irma yang peseng-pesengnya, namun itu tidak menjadi halangan bagi Ibu Irma untuk terus melanjutkan menggunakan plastik sebagai bahan pengemas produk tempe dan meninggalkan cara tradisional. Bu Irma juga mengatakan bahwa pabrik tempe asli AHB juga pelopor dalam memproduksi tempe dengan menggunakan mesin atau alat yang lebih modern di Kota Padang, sehingga produk yang dihasilkan jadi lebih higienis. Kendala yang dialami oleh Ibu Irma, proses produksi cuaca juga berpengaruh pada kualitas tempe yang dihasilkan. Jika kondisi cuaca panas, kencang, kedelai juga banyak yang mengalami kerusakan atau cepat membusuk. Namun jika kondisi hujan terus-menerus atau tinggal kelembapan udara tinggi, maka tempe akan lama keringnya sehingga membuat tempe belum matang sepenuhnya. Ketika dipasarkan, permasalahannya ini juga sering dikomplain oleh para pembeli karena tempe yang belum matang ataupun karena sudah membusuk. Kendala lainnya yang dialami oleh Ibu Irma selain kondisi cuaca, yaitu bahan utama dalam pembuatan tempe juga menjadikan masalah yang sering kali timbul, seperti kualitas bahan yang kurang bagus atau masih di bawah standar.
Bu Irma menjelaskan harga kacang kedelai bisa saja naik, tiba-tiba harus di kemudian hari turun, keesokan harinya lagi naik dan turun lagi. Harga kacang kedelai yang tidak stabil inilah yang membuat Bu Irma kesulitan dalam memperkirakan biaya produksi setiap harinya. Hanya yang tidak stabil apa saja yang mempengaruhi pendapatan diterima oleh Ibu Irma setiap bulan. Apalagi kecenderungan harga kedelai yang harus naik membuat Bu Irma harus memutar otak kenaikan bahan tentu. Bu Irma beserta pemilik UMKM pabrik tempe lainnya di Kota Padang melakukan pertemuan membahas rencana untuk menaikkan harga jual tempe di pasaran. Namun banyak yang setuju dengan yang tidak setuju tentang rencana kenaikan harga tempe yang meskipun kesempatannya sudah ditandatangani di atas materai. Perlu diketahui pabrik tempe yang berdiri di Kota Padang saja sebanyak 15 pabrik. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, di antaranya metode observasi atau pengamatan secara langsung. Terima kasih.